Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi nasta'inu ala umri dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Endang Syarif SHIMM selaku dosen pengampu manajemen bisnis Islami. Di sini saya beranggotakan 2 orang, yaitu saya Ahmad Syarif Hidayat dan saya Fahri Alhamdi. Di sini kita akan mencoba menjelaskan materi tentang manajemen keuangan Islam. Tanpa lama-lama ya, kita masuk aja langsung ke materinya. Materi pertama akan disampaikan oleh Fahri. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan Islam. Manajemen keuangan Islam adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini mengatur bagaimana seseorang atau lembaga memperoleh, menggunakan, dan mengembangkan dana dengan cara yang halal. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, manajemen keuangan Islam merupakan pengelolaan keuangan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis serta menghindari praktik riba, gharar, dan maisi. Dalam Islam, pengelolaan keuangan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, setiap transaksi keuangan harus dilakukan secara jujur, transparan, dan saling menguntungkan. Prinsip manajemen keuangan Islam. Manajemen keuangan Islam memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan, yaitu 1. Larangan riba. Riba adalah tambahan yang diambil dalam transaksi pinjam-meminjam yang bersifat memberatkan salah satu pihak. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap tidak adil dan merugikan pihak tertentu. 2. Larangan gharar. Gharar adalah ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan penipuan atau ketidakpastian. Oleh karena itu, setiap transaksi dalam Islam harus jelas dan transparan. 3. Larangan maisir. Maisir atau perjudian adalah kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan keuntungan yang diperoleh tanpa usaha yang jelas. Islam melarang kegiatan ini karena dapat merugikan pihak lain. Yang keempat, prinsip keadilan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Kedua pihak harus mendapatkan keuntungan yang seimbang tanpa adanya pihak yang dirugikan. Dan yang terakhir, yang kelima, prinsip kejujuran dan transparansi. Dalam pengelolaan keuangan, setiap individu atau lembaga harus bersikap jujur dan terbuka agar tercipta kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Ya, itu saja dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada Ahmad. Nah, teman-teman, mungkin saya lanjut ya materinya. Yang seterusnya itu ada materi tentang tujuan manajemen keuangan Islam. Nah, untuk manajemen keuangan Islam ini memiliki beberapa tujuan utama ya, yaitu 1. Mencapai kesejahteraan ekonomi. Nah, pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan individu maupun masyarakat. Yang kedua, menciptakan keadilan dalam ekonomi. Sistem keuangan Islam bertujuan untuk menghindari ketimpangan ekonomi antara kelompok masyarakat. Yang ketiga itu adalah menghindari praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan masyir. Yang keempat itu adalah meningkatkan keberhasilan dalam harta. Nah, dalam Islam itu harta yang diperoleh dengan cara yang halal diyakini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Nah, terus ada fungsi manajemen keuangan Islam. Nah, dalam praktiknya manajemen keuangan Islam memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Perencanaan keuangan atau bisa disebut dengan financial planning. Nah, perencanaan menggunakan dana agar dapat memenuhi kebutuhan secara efektif.
Yang kedua itu ada penganggaran atau yang bisa disebut dengan budgeting. Budgeting ini bertujuan untuk menyusun anggaran agar pengeluaran dapat dikontrol dengan baik. Yang ketiga itu adalah pengelolaan investasi. Kita harus menginvestasikan dana pada usaha yang halal dan produktif. Nah, yang keempat itu adalah pengendalian keuangan. Nah, mengawasi penggunaan dana agar sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Terusnya ada contoh penerapan manajemen keuangan Islam. Nah, untuk penerapan manajemen keuangan Islam ini berfokus pada pengelolaan harta sesuai syariat yang meliputi kewajiban zakat, infak, sedekah, penghindaran riba, gharar atau ketidakpastian ya untuk gharar teh, dan masyir. Nah, untuk masyir itu bisa disebut juga dengan kayak judi, serta mengutamakan keberkahan. Nah, ini mencakup perencanaan anggaran, investasi halal, menabung, serta pola hidup sederhana baik bagi individu maupun bisnis. Nah, beberapa contoh penerapan manajemen keuangan Islam dalam kehidupan sehari-hari antara lain, satu, menghindari pinjaman yang mengandung bunga. Kan kita di dalam Islam ya sangat diharamkan untuk melakukan pinjaman yang ada bunga-bunganya. Nah, yang kedua itu adalah mengelola pendapatan dengan membuat perencanaan keuangan. Nah, ketika kita mempunyai uang, kita punya perencanaan keuangan yang bagus, pasti akan baik untuk keuangan kitanya nanti. Yang ketiga itu adalah menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infak, dan sedekah. Nah, ini makan kayak udah wajib ya untuk kita bagi yang mampu gitu ya buat zakat ataupun infak dan sedekah. Yang keempat itu adalah berinvestasi pada usaha yang halal. Yang kelima, menghindari pemborosan dan hidup secara sederhana. Sekian ya materi dari saya. Kesimpulannya, manajemen keuangan Islam adalah sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam manajemen keuangan Islam terdapat beberapa prinsip utama seperti larangan riba, gharar, dan masyir. Tujuannya utama dari sistem ini adalah menciptakan kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, serta keberkahan dalam harta yang dimiliki. Dengan menerapkan manajemen keuangan Islam dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan kita maupun lembaga ataupun masyarakat dapat mengelola keuangan secara lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mungkin sekian presentasi dari kami atau materi dari kami yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, bahasa yang kurang enak. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.